Hai Andika, guys, di sini kalau kalian lihat beberapa video di KID terakhir yang kita nge-review tentang iPhone 6s yang bypass dan juga kita ngeretas laptop dari Asus A43 SE, kalau kalian lihat kan angle kamera itu agak sedikit berbeda. Jadi kameranya itu dari atas dan bener-bener center di atas. Kalau biasanya kan kita pakai tripod yang dari atas kemudian ball headnya kita tekuk seperti itu, dan menurut saya itu kurang enak gitu kalau dilihat. Dan akhirnya saya membeli tripod kamera yang kamera overhead seperti ini, tapi tripod ini tuh murah banget, harganya cuma 150.000. Makanya saya share di sini karena kalian kan suka yang murah-murah tapi fungsional. Dan menurut saya sih kalau misalkan memang murah tapi masih bisa digunakan dan fungsional, kenapa enggak? Dan ini adalah tripod DIY atau DIY atau do it yourself dari Articno, yang lanjutan dari video yang kita nge-review teleprompter kemarin. Jadi saya beli teleprompter sekalian kamera overhead dan juga crane yang besar, tapi nanti kita akan review di next video untuk crane karena spotnya kayaknya nggak terlalu memenuhi kalau kita nge-review crane di sini. Nah, karena dia DIY dan hanya 150.000, jadi ada beberapa minus memang, dan di video ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan sebenarnya saya itu mau unboxing ROG Phone 2 yang 12GB, 512GB yang saya pinjam dari subscribernya di KID. Jadi saya nggak dipinjemin Asus dan juga saya nggak beli sendiri, tapi pinjem dari subscriber. Wah gila, saya itu memang nggak bondo ya kalau istilahnya bahasa Jawa. Dan ini adalah setup yang akan saya buat, tapi sekalian aja saya pengen nge-share kepada kalian untuk beli tripod atau untuk referensi tripod kamera overhead seperti ini yang harganya murah. Tapi karena dia murah dan DIY, jadi dia ini sebenarnya bahannya pagar seperti ini. Kalau kalian lihat ini bahannya, kalau misalkan kalian punya pagar di rumah yang mirip seperti ini, dia itu memang bahannya pagar. Sebentar deh, saya tunjukin aja sekalian ya. Jadi di bagian sini kalian nanti akan mendapatkan beberapa part ya. Di bagian bawah sini kalian akan mendapatkan skrup atau baut yang sebenarnya ini harusnya di skrup ke meja, karena untuk alasnya ini menurut saya memang nggak terlalu solid atau nggak terlalu tebal, jadi goyang-goyang seperti ini. Jadi kalau disentuh aja dia goyang. Nah, jadi dari segi safety nggak aman kalau misalkan kameranya jatuh karena kesenggol, itu nggak aman. Harusnya di skrup. Cuman karena meja saya nggak punya meja unboxing sendiri, jadi meja ini tuh saya gunakan untuk unboxing, kadang saya gunakan untuk review. Jadi kalau misalkan saya bolongi ya sayang banget. Jadi ya saya berdirikan aja seperti ini. Dan nanti kalian akan mendapatkan beberapa part, contohnya seperti ini. Ini adalah 3 pengunci di sini. Dan untuk yang bagian tengah sini di hadapan saya ini nanti akan saya tunjukkan footage-nya juga. Jadi ada meteran untuk kameranya ini biar dia bisa center di tengah. Jadi kalau misalkan kamera kalian itu nggak punya metering itu yang memposisikan biar kualitas videonya atau gambarnya itu berada di tengah, itu adalah metering. Jadi di sini nanti kalian akan mendapatkan metering yang air yang biasanya ada di tripod itu, nanti akan dibantu footage. Dan karena ini single take, jadi nanti akan saya tambahin footage saja. Nah, di sini juga ada pengunci, yang pengunci ini sepertinya ya, karena ketika beli itu nggak ada penjelasan, sepertinya itu dibuat agar kita bisa memposisikan yang sini itu biar pas di tengah. Karena saya juga bingung juga sebenarnya yang 2 ini digunakan untuk apa. Jadi karena logika saya ini main, entah bener apa enggak, jadi dia itu digunakan biar bisa memposisikan yang untuk kamera ini di tengah. Dan nanti kalian akan mendapatkan 3 pagar, bukan 3 pagar, 3 besi. Jadi 1, 2, dan di atas ini 3. Nah, kalian nanti akan mendapatkan part-part seperti ini yang digunakan untuk mengunci. Jadi di bagian sini ini untuk mengunci yang bagian antara ini bisa diturunkan atau enggak. Kemudian di sini di bagian belakangnya itu ada bagian pengunci untuk kita memasukkan yang besi yang ada di tengah ini. Jadi kalau misalkan saya nge-review laptop, yang laptop itu kan dimensinya lumayan gede ya, mungkin segini. Jadi saya slide ke atas seperti ini. Ini adalah posisi saya ketika nge-review laptop, tapi kurang ke atas sedikit. Dan kalau misalkan saya nge-review HP, contohnya ini, saya akan memposisikan dia agak ke bawah, di slide ke bawah dan dengan dikunci seperti ini. Jadi kita praktekkan langsung aja. Nah, seperti ini dia bisa diturunkan karena di sini ada kunciannya yang bisa untuk nge-slide down dan juga nge-slide up dari kamera overhead ini atau tripod overhead ini. Kamera overhead, tripod overhead yang bener. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya nge-review HP, dan sebenarnya saya sekarang lagi mau syuting ROG Phone 2 ini. Cuman menurut saya sih ini adalah sesuatu yang berguna, yang murah, yang menurut saya kalau misal di-share itu kalau misalkan kalian adalah YouTuber pemula yang pengen nge-review dan juga pengen unboxing, entah kalian unboxing HP, unboxing
squishy atau unboxing apapun, menurut saya sih ini tuh murah banget, 150.000. Jadi buat kalian yang pemula, kalau misalkan pengen unboxing, menurut saya ini bakalan membantu. Cuman memang kekurangannya seperti yang saya bilang tadi. Ini sekaligus kesimpulan aja ya. Kekurangannya di bagian bawah ini agak nggak tebal. Jadi dia bisa goyang-goyang seperti ini dan harus di skrup di meja. Jadi kalau misalkan kalian punya meja unboxing sendiri, kalian skrup aja nggak apa-apa. Cuman kalau saya nggak. Dan mungkin buat Articno nggak banyak orang yang pengen di skrup di meja atau di lantai. Jadi mungkin bisa dibuatkan tatakan biar dia nggak goyang-goyang seperti ini. Karena ketika datang besi bagian bawah ini sudah bengkok dan coba saya luruskan lagi pakai kaki, ternyata juga nggak kuat dan akhirnya masih bengkok seperti ini. Sebenarnya bengkoknya lebih parah lagi, tapi ini sudah saya luruskan seperti ini. Kemudian kekurangan lain mungkin ya karena dia diawai dan menurut saya sih kurang praktis. Jadi kalau misalkan tripod kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini kalau mau kalian bawa, ya ini lumayan berat. Nah, kalau misalkan ada maling dipentung mungkin langsung mati karena ini keras banget tuh. Oh. Jadi ya samalah kayak pagar. Jadi minusnya memang kurang praktis, kurang ringan, dan kurang fleksibel. Sama aja seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini karena saya mau lanjut syuting untuk unboxing ROG Phone 2 ini. Saya Nick Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.